Pada awal video kita diperlihatkan kepada Ang Haiji yang ditemui oleh siluman mimpi. Siluman mimpi mengatakan akan menolong Ang Haiji dari hukuman ayahnya. Pada malam harinya, Gumoong mengatakan pada istrinya bahwa besok dia akan mengajak Ang Haiji ke rumah saudaranya untuk berlatih jurus mengendalikan emosi. Namun Putri Kipas tidak setuju dikarenakan tempatnya yang tidak layak dan Ang Haiji tidak akan betah. Setelah obrolan panjang tanpa Putri Kipas sadari, Gumoong sudah tertidur. Pada saat Gumoong tidur, siluman mimpi pun memanipulasi mimpinya. Di dalam mimpinya terlihat Gumoong sedang bersenang-senang dengan wanitanya yang lain. Dia pun mengigau. Putri Kipas hanya tersenyum melihatnya. Hingga akhirnya Gumoong menyebut nama siluman rubah. Putri Kipas pun marah. Ia menendang Gumoong hingga terjatuh dari tempat tidur. Lalu mereka pun berdebat dan memperebutkan Ang Haiji akan tinggal dengan siapa. Gumoong mendatangi Ang Haiji dan melepaskan ikatannya. Gumoong mengatakan ia akan membawa Ang Haiji. Di sini terjadi tarik-menarik. Ang Haiji pun berlari dengan kecewa. Scene beralih pada rombongan pencari kitab suci. Mereka sampai di sebuah desa yang selalu turun salju sepanjang tahun. Terlihat penduduk yang sedang berdoa menganggap bahwa rombongan Biksu Tong adalah jawaban dari doa mereka. Mereka pun menyambutnya dengan gembira. Guru mengatakan ingin menumpang beristirahat dan mereka pun dijamu. Biksu Tong mengatakan ia akan mencari kitab suci ke barat dan para penduduk menyadari bahwa Biksu Tong adalah adik dari Kaisar Tong Taichung. Kita kembali pada Ang Haiji. Lagi-lagi ia merasa bosan. Lalu siluman mimpi memanipulasi mimpinya. Terlihat Ang Haiji bertarung dengan Dewa Erlang, dan Dewa Erlang pun kabur ketakutan. Ia pun mengganggu lebih banyak orang lagi hingga akhirnya ia selesai dan terbangun. Ang Haiji mengatakan pada siluman mimpi ingin membalas dendam pada Gokong karena sudah membuatnya diikat oleh ayahnya. Siluman mimpi mengatakan pada Ang Haiji untuk mengambil kesaktiannya dulu yang sudah dicabut oleh Gumoong. Lalu Ang Haiji menemui ayahnya. Ia membujuk Gumoong hingga akhirnya Gumoong pun luluh. Ia memberikan pil api milik Ang Haiji dan Ang Haiji mencobanya. Lalu Ang Haiji menemui ibunya. Ang Haiji mengatakan bahwa Gumoong taunya hanya bersenang-senang dengan wanita. Mana bisa ayah mengurusku. Ang Haiji meminta ibunya untuk memberikan mainan lagi padanya agar dirinya tidak merasa bosan. Akhirnya Putri Kipas memberikan pil angin pada Ang Haiji dan Ang Haiji memakannya. Gumoong pun datang dan memujuk Ang Haiji untuk ikut dengannya. Situasi pun memanas. Akhirnya Gumoong dan Putri Kipas pun bertarung. Selagi mereka bertarung, siluman mimpi datang mengajak Ang Haiji pergi. Scene beralih lagi pada Biksu Tong. Mereka sedang berdoa bersama-sama. Hingga ada seseorang yang berteriak bahwa ada seorang anak yang membutuhkan pertolongan di depan gerbang. Mereka pun datang untuk melihatnya. Ternyata anak itu adalah Ang Haiji yang sedang menyamar. Suhu tubuhnya pun sangat panas. Guru meminta Patkai menggendongnya ke dalam. Namun tiba-tiba Gokong datang dan mengatakan bahwa ia bisa mengobati anak itu. Kita lemparkan saja anak ini ke sungai, kata Gokong. Sungai di desa ini terkenal sangat dingin. Karena Ang Haiji tidak bisa kena air, ia lalu melepaskan rohnya dan meminta solusi pada siluman mimpi. Siluman mimpi mengatakan pada Ang Haiji untuk menggunakan jurus gravitasi. Lalu Ang Haiji pun menggunakannya pada Gokong. Gokong pun merasa gravitasi bumi sangat berat. Di sini Gokong tetap bisa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya semua orang tahu bahwa itu adalah Ang Haiji yang sedang menyamar. Gokong melemparkannya ke sungai. Ang Haiji pun menjadi kecil. Guru meminta Gokong melepaskannya karena dia hanya anak kecil yang nakal. Gokong mengatakan akan melepaskannya jika ia memanggil Gokong paman. Akhirnya Ang Haiji pun memanggil Gokong paman dan Gokong pun melepaskannya.
Ang Haiji mendatangi siluman mimpi dengan semburan apinya. Ia mengatakan bahwa siluman mimpi salah informasi. Gokong tidaklah takut terhadap api. Lalu siluman mimpi dan Ang Haiji menyuruh Dewa Bumi keluar dan menanyakan kelemahan Gokong. Dewa Bumi mengatakan kemungkinan ia takut terhadap asap. Lalu siluman mimpi dan Ang Haiji mendatangi gunung api. Mereka pun menyusun rencana agar Gokong dapat terpancing sampai ke sana. Di desa, Gokong diminta para penduduk menggunakan sihirnya untuk membantu mereka. Ada nenek-nenek yang minta giginya kembali. Ada yang minta tompelnya dihilangkan dan lain-lain. Sehingga guru yang sedang bercerita tentang Buddha pun ditinggalkan oleh penduduk. Guru pun melihat Gokong dan menyalahkannya karena sudah menentang kodrat. Gokong pun agak kecewa dengan gurunya. Ia lalu mengembalikan keadaan penduduk seperti sedia kala. Gokong pergi menyendiri. Guru dan Wuching pun mendatanginya. Guru mengatakan Gokong jangan marah lagi karena melawan kodrat memang tidak diperbolehkan. Saat itu Ang Haiji pun datang dan memancing-mancing Gokong agar mengejarnya. Guru dan Wuching sudah mengingatkan Gokong agar tidak terpancing. Namun Ang Haiji terus menyiramkan air padanya hingga Gokong tetap mengejarnya meski dilarang oleh guru. Mereka pun bertarung, sampailah mereka di dekat gunung berasap. Ang Haiji kalah dan terlempar ke arah gunung asap. Gokong pun hendak menolongnya, namun siluman mimpi mengeluarkan sihirnya hingga asap pun menyembur kepada Gokong. Ang Haiji juga mengeluarkan apinya. Gokong lalu terpental sampai ke desa dengan kaki yang terbakar. Semua orang melihat Gokong. Akhirnya Gokong tersadar dengan nafas yang terengah-engah. Dia mengatakan agar Patkai berubah menjadi dirinya untuk melindungi desa dan guru. Tubuh Gokong pun mengecil, lalu ia dibawa ke dalam kamar. Terlihat guru sangat khawatir pada Gokong. Wuching menangis dan